Ketika aroma kari mulai tercium di Jepang, warga langsung heboh, polisi sibuk, dan budaya pun saling bentrok. Di Tokyo, sempat viral ada orang buang sampah sembarangan di trotoar. 3 hari tak ada yang ambil, sampai akhirnya ribut sama polisi dan jadi perbincangan di media sosial. Katanya, semua ini gara-gara pengaruh budaya baru dari India yang masuk ke Jepang. Faktanya, Jepang memang sedang gencar membuka pintu untuk pertukaran budaya dan tenaga kerja dari India. Tujuannya baik membantu krisis tenaga kerja di Jepang dan memberi kesempatan kerja bagi warga India. Tapi beberapa bulan setelah program ini berjalan, gesekan kecil mulai muncul dan lama-lama membesar. Di distrik Shinagawa, warga resah karena banyak sampah dibiarkan di pinggir jalan. Padahal, di Jepang pembuangan sampah diatur ketat dan terjadwal, bahkan harus pakai stiker khusus dari kantor pemerintah. Setelah diselidiki, ternyata itu sampah milik pekerja migran asal India yang belum paham aturan. Mereka mengira, seperti di India, nanti ada petugas yang datang mengambilnya. Polisi turun tangan, warga menonton, dan videonya viral. Captionnya, Tokyo mulai kehilangan ketertiban, ini bukan Jepang yang kita kenal. Kasus lain, di apartemen sempit khas Jepang, warga protes karena dapur tetangga sering berbau. Kari kambing dan biryani, si pemilik dapur, warga India, merasa hanya sedang memasak makanan rumah. Tapi tetangganya keberatan di Jepang, bahkan parfum terlalu kuat bisa dianggap gangguan, apalagi aroma masakan tajam. Dari sini, konflik soal makanan berkembang jadi masalah norma sosial dan privasi. Tak berhenti di situ, beberapa anak muda India dilaporkan menyalakan speaker keras-keras di taman sambil menari lagu Bollywood. Bagi warga Jepang, taman umum bukan tempat konser. Akhirnya, keluhan demi keluhan masuk ke pemerintah, dan media mulai menyoroti peningkatan gangguan lingkungan dari warga asing. Puncaknya, sekelompok warga lanjut usia di Tokyo menggelar aksi kecil dengan spanduk bertuliskan Jepang bukan tempat uji coba budaya. Media India langsung menanggapi keras, merasa komunitasnya disudutkan. Padahal, banyak warga India di Jepang yang taat aturan dan sopan. Perdebatan pun memanas di media sosial antara warga Jepang yang dianggap terlalu kaku dan pendatang yang dianggap kurang mau beradaptasi. Padahal, budaya bukan cuma soal makanan dan musik, tapi juga norma, etika, dan cara hidup. Konflik muncul ketika dua budaya besar bertemu terlalu cepat tanpa edukasi yang cukup. Tidak semua warga India salah, dan tidak semua warga Jepang menolak orang asing. Tapi persepsi bisa rusak hanya karena segelintir insiden kecil. Sebagai solusi, pemerintah Jepang mulai membuat program pelatihan budaya lokal untuk imigran baru. Warga Jepang juga diajak ikut workshop tentang keberagaman dan adaptasi dua arah. Bahkan, beberapa influencer India dan Jepang berkolaborasi membuat konten bertema saling menghargai budaya. Intinya sederhana, kamu boleh suka kari, kamu juga boleh suka sushi. Tapi kalau buang sampah sembarangan atau nyalain speaker kencang di ruang publik, ya jangan heran kalau Jepang mulai sensi. Tag temanmu yang kerja atau tinggal di luar negeri. Ingat, hidup di negara orang bukan cuma soal membawa budaya sendiri, tapi juga belajar menghargai cara hidup mereka. Kesimpulannya, pertukaran budaya itu penting. Tapi tanpa edukasi dan empati, yang lahir bukan keberagaman melainkan konflik. Budaya itu bukan untuk dipaksakan, tapi dipahami perlahan. Kalau kamu suka dengan konten ini, dukung terus dengan subscribe. Jangan cuma nonton, bantu channel ini berkembang. Terima kasih, semoga bermanfaat.